penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai tanah ulayat. Artinya tidak ada keharusan untuk mensertifikatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara keinginan pemerintah untuk pendataan dan pengamasrian tanah, ada khusus di Minangkabau ada perbedaan pendapat tentang sertifikasi tanah ulayat nagari, khususnya kalau hak sertifikat komunal terhadap tanah ulayat kaum dan suku sudah ada berjalan dengan berbagai corak. Yang kita bahas hari ini adalah kenapa kemudian harus dilakukan sertifikasi tanah ulayat, misalnya khususnya tanah ulayat nagari. Menurut saya, MUI dan beberapa organ lebih menekankan cukup pada pendataan tanah ulayat dalam bentuk data yuridis dan data fisik tanpa kemudian menaik kepada sertifikasi tanah ulayat nagari sendiri. Karena akan ada problem. Tapi saya bingung kalau kemudian ada narasi kalau tidak disertifikat maka tidak punya kepastian hukum. Kalau kemudian tidak disertifikatkan akan ada problem. Yang penting hari ini harus hanya pada pendataan lahan ulayat atau tanah ulayat pada pendataan yaitu peta bidang yang kemudian dikenal oleh masyarakat. Jelas kemudian data fisik tanahnya, kemudian data yuridis kepemilikannya, tanpa kemudian dinaikkan levelnya pada sertifikasi sertifikat tanah ulayat nagari yang kemudian mengakibatkan lahirnya hak pengelolaan lahan terhadap tanah ulayat. Ini yang menjadi problem. Yang harus kita ingat di Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 16 kemudian dikatakan pada ayat 1 Pasal 16 Permen 14 2024 berbunyi bidang tanah ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai tanah ulayat. Artinya tidak ada keharusan untuk mensertifikatkannya. Tetapi kalau kita mendukung tanah ulayat itu didata, berapa luasnya, diletak di mana, atau data bidang tanahnya, kemudian data fisiknya. Kemudian ayat 2 terhadap tanah ulayat sebagaimana dimaksud ayat 1, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa sebagian pihak seakan-akan memaksakan dan mendorong seakan-akan wajib sertifikasi tanah ulayat nagari ini? Ini yang jadi tanda tanya kita. Jelas kita dukung pemerintah, program pemerintah untuk melakukan pendataan tanah dalam bentuk data fisik dan data yuridis, tapi kita tolak sertifikasi tanah ulayat. Kita dukung program pemerintah 1.000.000%, tapi bukan berarti melakukan sertifikasi tanah yang kemudian akan menimbulkan problem di belakang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.